Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veranika Putri Nurfadila dengan NPM 22060874494 dari Pajak 22A. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk bahan pengumpulan tugas ujian akhir semester, mata kuliah praktik PPN dan PPNBM. Pada hari ini, saya akan membuat video tutorial pembuatan SPT masa Juni 2022 milik PT Sinchan menggunakan e-faktur dummy. Jadi nanti kita akan merekam faktur pajak yang diterima atau diterbitkan PT Sinchan pada bulan Juni tahun 2022. Di sini sudah terlampir data-data yang diperlukan nantinya untuk dimasukkan ke e-faktur. Di mana di sini terdapat 6 invoice yang akan direkam di faktur pajak keluaran, 3 faktur pajak masukan, dan 2 dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak masukan. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat SPT, untuk membuat faktur pajak, yaitu kita harus mendownload aplikasi e-faktur dummy terlebih dahulu di device yang kita punya atau di device yang kita miliki. Di sini saya sudah memiliki aplikasi e-faktur dummy atau saya sudah mendownload aplikasi e-faktur dummy di device yang saya punya. Lalu kita langsung saja ke aplikasinya. Ini kita masuk ke aplikasinya. Jika ada tulisan seperti ini, kita klik OK saja. Nah, di sini akan muncul pilihan database. Di sini kita memilih local database, lalu kita klik connect. Maaf, untuk nama usernya, di sini kita klik admin. Untuk passwordnya di sini 123. Kita klik login. Di sini kita tunggu sebentar sampai di sini ada data dari PT Sinchan. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terlampir data-data dari PT Sinchan, dan di sini PKP PT Sinchan ini tidak bisa diubah. Lalu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat database. Di sini kita ke file, habis itu ke administrasi DB. Di sini kita membuat database baru ya teman-teman. Di sini kita namakan Juni 2022 PT Sinchan. Di sini kita buat database. Habis kita buat database di sini, nanti tunggu sebentar. Habis kita klik buat database. Database udah berhasil dibuat. Kita klik OK. Lalu kita klik yang tadi kita buat, Juni 2022 PT Sinchan. Kita klik connect database. Sebentar ya teman-teman. Connect database. Oke, di sini database-nya sudah terkoneksi. Kita klik OK. Habis kita klik OK, kita silang. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ke manajemen upload untuk mengupload profil alamat PKP. Di sini untuk profil alamat PKP-nya udah otomatis PT Sinchan, namun di sini mungkin ada tambahan informasi pada soal. Di sini dijelaskan bahwa di sini dijelaskan bahwa nomor telepon dari PT Sinchan adalah 021-886-7899. Maka di sini kita bisa menggantinya. Untuk nomor handphone, karena tidak tertera, kita samakan saja dengan nomor telepon. Untuk kode posnya sendiri itu tidak terlampir dalam soal, maka kita asumsikan saja dengan 14320. Untuk penandatangannya sendiri, di sini terlampir untuk penanda tangan adalah Denny N. Kita bisa masukkan langsung ke sini.
dan N. Dan untuk jabatannya adalah manajer tax PT Sinchan. Untuk fax-nya, karena dia tidak tertera, kita strip saja. Untuk masa bukunya tetap dari masa 1 sampai dengan 12. Sini kita klik simpan, profil PKP berhasil disimpan. Setelah kita mengupload profil alamat PKP, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan referensi nomor faktur. Caranya adalah kita klik referensi nomor faktur, dan di sini kita rekam range nomor faktur baru ya. Nah, referensi nomor faktur ini itu gunanya untuk kita merekam range no faktur. Range no faktur ini bisa kita dapatkan dari informasi tambahan yang tertera pada data yang terlampir ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat di sini pada bulan Mei. Di sini. Pada bulan Mei itu terakhir faktur pajak yang diterbitkan itu serinya 00-1500. Maka faktur pajak di bulan Juni kita akan memasukkan nomor seri faktur melanjutkan dari yang sebelumnya. Yaitu di sini kita masukkan saja 00022 01501. Nah, untuk nomor faktur akhirnya, karena di sini tidak disebutkan, maka kita asumsikan saja dengan 00.600 ya, teman-teman. Oke, di sini rekam nomor faktur, range no fakturnya sudah berhasil direkam. Ini udah berhasil direkam ya, teman-teman. Habis itu kita silang aja. Nah, setelah referensi nomor faktur selesai, kita akan mengupload lawan transaksi. Caranya adalah dengan kita klik referensi, selanjutnya kita klik lawan transaksi. Kita klik administrasi lawan transaksi. Nah, di bagian ini kita akan merekam yang menjadi lawan transaksi PT Sinchan pada bulan Juni tahun 2022. Perekaman lawan transaksi ini itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam merekam faktur pajak nantinya, baik itu faktur pajak masukan ataupun keluaran. Di sini sebelumnya saya sudah membuat rekapan data-data lawan transaksi dan juga faktur pajak PT Sinchan yang bertujuan untuk memudahkan saya dalam memasukkan data-data yang tertera. Di sini ada faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, impor, dan juga di sini ada KMS. Oke, di sini kita referensi lawan transaksi, kita klik tambah. Di sini NPWP-nya. Di sini untuk pajak masuk, untuk pajak keluaran, yang pertama adalah PT Garuda Kencana. PT Garuda Kencana dengan NPWP 02314 60 5 17 namanya PT Garuda Kencana. Untuk jalannya sendiri di sini jalan Jenderal Sudirman. Nah, untuk keterangan blok RT dan RW jika tidak tertera, kita bisa asumsikan saja. Sini blok H, nomornya 104. RT-nya juga kita asumsikan. Untuk kelurahannya sendiri di sini Tarakan, kecamatannya kita samakan Tarakan, kabupatennya Tarakan. Provinsinya Kalimantan Timur. Sini kode posnya adalah 77121. Untuk nomor telepon kita bisa strip saja.
Habis itu kita klik simpan. Sini, apakah Anda ingin membuat lembar transaksi baru? Kita klik yes, dan kita akan melanjutkan data selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada CV Legenda Desain. Untuk CV Legenda Desain di sini NPWP-nya 21.09 320 0408. Nah, karena di sini NPWP tidak valid, maka saya menggunakan NPWP lain yang valid dengan cara menggunakan NPWP generator. Bentar. Nah, jadi tadi saya untuk mendapatkan NPWP yang valid, itu saya menggunakan NPWP generator. Seperti itu. Jadi, untuk di sini, kita mengisinya dengan 24, 666, 988, 1, 23, isi legenda desain. Untuk jalannya di sini jalan Fatal Senayan, blok yang ada nomor 54, Farm. Kelurahannya di sini kita samain aja ya. Jakarta Selatan. Untuk kode pos juga kita samakan. Jadi kita asumsikan saja. Ini kita klik simpan. Selanjutnya yaitu ada PT Secure Indonesia. Oh, di sini PT Bisnet dulu ya. Invoice dari Bisnet. Di sini kita masukkan PT Supra Prima Nusantara. Dengan NPWP-nya 10 138 817. Oh ya, untuk NPWP yang PT Supra Prima Taman Nusantara ini juga saya ngambil dari NPWP generator. Karena di sini tidak ada tertera NPWP yang valid. PT Supra ini jalannya Jalan Jenderal Sudirman. Sudirman.
Sudirman, beberapa nomor artinya kelurahan. Di sini kita samakan saja ya. Sudirman. Ini Sudirman. Ininya Jakarta. Kode posnya 10. Nomor teleponnya kita save, kita simpan. Oke. Ini kita udah semua untuk rekaman lawan transaksi. Jadi sini kita tutup. Nah, di sini semuanya sudah terupload semua lawan transaksi. Selanjutnya kita akan merekam. Sini klik referensi barang atau jasa, dan di sini administrasi barang atau jasa. Sini kita bisa klik tambah. Hal ini itu akan memudahkan kita untuk nantinya memasukkan jenis barang atau jasa pada suatu PT. Ini kita bisa klik tambah. Oke. Di sini kita lihat ke soalnya. Kita lihat ke soal. Untuk yang pertama, di sini PT Garuda Kencana itu kodenya ini, namanya Aquite. Di sini harga jual barang atau jasanya yang unit price. Kita masukkan. Maaf. Sini tidak termasuk PPN ya. Ini kita simpan. Ini kita lakukan hal yang sama. Oke, ini untuk referensi barang sama jasanya kita udah gunakan semua. Selanjutnya, setelah kita merekam referensi barang atau jasa, kita langsung masukkan pajak keluarannya. Sini kita pajak keluaran, administrasi faktur. Kita di sini rekam faktur ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kolom detail transaksi. Detail transaksi ini di sini ada beberapa kode, tergantung dari soal nanti kita dapatnya apa. Ada jenis faktur, tanggal dokumen, laporan SPT, dan nama seri faktur. Oh ya teman-teman, karena pada aplikasi e-faktur Dummy ini masih belum diupdate dan masih menggunakan tarif 10%, sedangkan pada soal studi kasus ini yang diberikan adalah pada masa Juni 2022, maka tarif PPN akan menjadi 11%, karena tarif PPN pada tahun 2022 itu sudah mengalami kenaikan menjadi 11%. Gitu. Makanya nanti pada kolom faktur pajak keluaran, pada kolom faktur apapun itu, nanti perhitungan PPN-nya kita harus menghitung secara manual. Karena itu saya membuat rekapan di Excel untuk memudahkannya seperti itu. Oke, di sini
Untuk faktur pajak, kita di sini benar 01, faktur pajak. Untuk faktur pajak keluaran, di sini pertama PT Garuda Kencana, tanggal dokumennya. Untuk tanggal dokumennya ini 02 April, 02/06/2022. Nah, secara otomatis di sini masa pajaknya akan berubah menjadi masa pajak bulan Juni 2022, dan untuk nomor seri fakturnya akan keubah juga. Di sini akan menjadi 0022/1501. Ini kita lanjutkan. Nah, karena tadi kita sudah mengupload lawan transaksi, maka di sini kita tinggal cari NPWP saja. Di sini kita cari dengan nama, kita tulis aja PT Garuda. Nah, di sini tertera PT Garuda Kencana sudah otomatis. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini ada rekam transaksi, di sini ada nama barang, kita klik rekam transaksi. Karena kita sudah memasukkan referensi barang atau jasa, di sini kita tinggal mengklik kodenya saja, cari barang atau jasa. Oke, di sini soalnya di sini untuk Garuda Kencana, oke. Untuk Garuda Kencana di sini ada kodenya. Di sini kode barang ya. Cari. Nah, ini sudah tertera kodenya. Habis itu di sini kuantitinya jumlah barangnya 40 paket. Maka kita ubah di sini 40 paket. Dan karena di sini yang tadi saya bilang tarif PPN-nya untuk sekarang adalah 11%, maka di sini bentar. Di sini kita ubah secara manual yang seharusnya 3.300.000 dengan 10%, dengan 11%, yaitu hasilnya 3.630.000. Oke. 3.630.000. Kita klik simpan. Yes. Di sini kita untuk kode yang kedua, kita lihat lagi di sini untuk kodenya. Cari apa masuk, dan untuk kuantitinya di sini ada 45, dan PPN-nya berarti di sini 6.187.500. Oke, ini kita fixing. Terus ini kita lanjutkan untuk kode yang kedua, yaitu dari PT Pertamina. Oh ya, ini setelah udah, ini kita udah ya. Nah, di sini untuk PT Garuda ada dua transaksi. Di sini DPP-nya 89.250 dan PPN-nya yaitu 9.817. Ini udah sama dengan rekapan yang di Excel, maka di sini kita bisa klik simpan. Ini kita klik yes. Nah, di sini kita pindahkan sini ya. Di sini untuk faktur pajak yang kedua, yaitu lawan transaksinya adalah PT Pertamina.
Di mana PT Pertamina ini merupakan perusahaan BUMN, maka dari itu pada detail transaksi nantinya kita akan memilih opsi kepada pemungut bendaharawan yang dimana di sini tertera dengan kode 3. Jadi di sini kita pilih kode 3 kepada pemungut selain bendaharawan. Oke, untuk ini transaksinya. Sebentar. Sini transaksinya dilakukan pada bulan 8 Juni. Oh ya, di sini untuk pilihan jenis faktur yaitu faktur pajak ya, bukan untuk faktur pajak pengganti. Di sini tanggal dokumennya 08/06/2022. Oke, di sini otomatis ke buat nama seri fakturnya, kita lanjutkan. Untuk NPWP di sini kita cari aja tahun transaksinya PT Pertamina. Lalu kita lanjutkan. Di sini rekam transaksi. Bentar. Rekam transaksi di sini cari barang jasa, kodenya kan. Kita cari, masukkan. Di sini jumlahnya 30 paket. 30 paket. Maka perhitungannya adalah 6.187. Juta 187. Oke, sini simpan. Yes. Di sini kita lanjut ke barang yang kedua. Di sini rekan transaksi. Itu kode barangnya. Sepertinya ini masukkan. Untuk totalnya di sini ada 20 paket. Dan untuk PPN-nya adalah Rp7.392. Oh, jika ingin mengedit, di sini kita bisa melakukan beberapa transaksi. Ini langsung kita simpan. Yes. Oke. Selanjutnya yaitu ada PT Sejahtera, di mana PT Sejahtera ini terdapat diskon sebesar 20 juta, di mana kita asumsikan setiap transaksinya ini 10 juta. Jadi untuk nitrit asid sendiri nanti dikurangi 10 juta, dan untuk silikon juga akan dikurangi 10 juta. Jadi untuk perhitungannya di sini untuk PT Sejahtera tanggalnya adalah 12 Juni 2022. Oke, sini lanjutkan. Ini kita cari PT Sejahtera. Lanjutkan. Nah, di bagian ini kita cari aja nitrit asid. Jadi
deposit di sini sebanyak 120. Oke. Di sini karena tadi dikurangin 10 juta, maka di sini kita tulis 22 juta, maka menghasilkan PPN 3.220. Oke. Yes. Kita cari aja lagi di sini silikon. Nah, setelah silikon di sini kita ada 100 paket. Di sini kita kurangi 10 juta, 55. Maka PPN-nya adalah 6050. Kemudian simpan. Lalu di sini untuk DPP-nya sebesar 87 juta, untuk PPN-nya 9.570. Oke, ini udah sama, kita klik simpan. Ini yes. Untuk selanjutnya, setelah PT Sejahtera, kita memiliki CV Putra Melayu, yang dimana tanggal 22 Juni 2020. Sini sudah otomatis, ini kita klik lanjutkan, cari NPWP, ini CV Putra Melayu, sini lanjutkan. Di sini kita rekam transaksi, cari barang atau jasa, ini kita cari ya. Di sini untuk CV Putra Melayu, kita di sini ada metanol. Metanol sebanyak 80 paket. 80 paket. Maka untuk pada CV Putra Mulia ini kita isi seperti biasa terlebih dahulu. Ini 124. Di sini 13 juta. 13 juta 640. Ini kita klik simpan. Ini yes. Kita cari lagi barangnya, yaitu fosforik. Fosforik sebanyak 90. Maka di sini 6.930 lebih. Kita klik simpan, dan di sini no. Oke. Di sini untuk perekaman pada CV Putra Melayu terdapat keterangan bahwa CV Putra Melayu ini sudah melakukan pelunasan uang muka. Uang muka sebesar 85 juta. Jadi 80 juta ini nantinya yang akan dikenakan PPN. Maka kita di sini uang mukanya kita checklist. Kita akan masukkan DPP sebesar 85 juta. Dan untuk PPN-nya kita memasukkan 9 juta 350. 350. Oke. Baru di sini kita simpan. Sini yes. Dan di sini yes. Oke. Ini kita tutup form dulu. Nah, di sini udah ada 4 nama di pajak keluaran. Kita lanjutkan untuk memasukkan pajak keluaran yang selanjutnya. Selanjutnya kita di sini rekam faktur kembali. Dan untuk tanggalnya di sini PT Makmur pada tanggal 25 Juni 2022. Oke. Ini udah otomatis, kita lanjutkan. Oke.
Ini CV Makmur, PT Makmur, sorry. Lanjutkan, kita rekam barang dan transaksi. Nah, untuk CV PT Makmur, kita itu Azorika. Oke. Habis itu di sini keterangannya PT Makmur, keterangannya 4 paket. 4 paket. Maka di sini 936, 11 juta, 545, 960. Oke, ini kita klik simpan. Ini no. Karena di sini PT Makmur cuma ada satu transaksi. Ini kita klik simpan. Ini kita klik yes. Untuk bagian terakhir dari pajak keluaran yaitu PT Multi. Di sini pada tanggal 30 Juni 2022. Oke, lanjutkan. PPP-nya PT Multi. Lanjutkan. Nah, untuk rekam transaksinya di sini PT Multi itu silikon rubber. Sebanyak 40 paket. Ini 10 paket. 165 juta, maka PPN-nya adalah 18 juta 150. Oke, kita simpan. Yes. Ini barang yang terakhir adalah kurir. Banyak 30. Maka PPN-nya adalah 4 juta 125 rupiah. Oke. No. Oke, ini udah simpan. Ini kita klik simpan. 202, 200, 22, 22. Oke, ini udah sama. Di sini kita no. Nah, di sini kita udah tertera semuanya ya teman-teman. Nah, sini kita samakan ulang 9817, 23 dan 94, 9570, 9350, 11542, 960, 22275. Oke. Kalau misalkan udah yakin semuanya, ini kita blok, lalu kita upload. Yes. Oh ya teman-teman. Oke. Nah, setelah diupload, maka di sini ada tulisan approve. Kayak gitu. Selanjutnya, kita lanjut ke pajak masukan. Kita klik faktur, pajak masukan, administrasi faktur. Habis itu, kita langsung rekam faktur. Nah, untuk pajak masukan sendiri, bentar. Oke, untuk faktur pajak masukan sendiri, di sini tertera nomor fakturnya 010 900 900 78 63 73 87. PWP lawan transaksinya. Sini kita cari itu survei. Oke. Nah, tanggal fakturnya di sini ada 11. Di sini ada 11/04 2022. Masa pajaknya di sini 06 2022. Nah, untuk tanggal dokumen April, walaupun di sini fakturnya diterbitkan pada bulan April, tapi ketika kita belum mengkreditkan faktur pajak masukan itu pada masa April, maka kita boleh untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut sampai 3 bulan masa pajak berakhir. Jadi seperti di kasus ini kan pada bulan April, Mei, Juni, maka masih bisa dikreditkan. Seperti itu. Di sini untuk jumlah DPP-nya
DPP-nya di sini 15 juta. Untuk PPN-nya di sini 1.650.000. Oke, ini kita klik simpan. Yes. Untuk nomor faktur yang kedua, di sini 010 002 2208 34 04 12. Oke. Ini NPWP untuk People Legend. Tanggal fakturnya 11 April 2022. Nah, untuk masa pajaknya seperti tadi ya, 06. Untuk DPP-nya di sini, oke, 2.750.000, 123. Sini 302.500. Oke. Ini kita klik simpan. Ini kita yes. Untuk yang ketiga yaitu PT Sekilor Indonesia. Ini PT Sekilor Indonesia. Nomor fakturnya 010 070. Sorry. Ini 010 070 804. Maaf. Dan PWP-nya. Nah, ini untuk nama serinya 010 002 22 12 444 190 190. NPWP-nya di sini yang secure. Oke. Untuk tanggalnya di sini 24 Mei 2022. Ini Juni. Untuk DPP-nya di sini 50 juta. 50 dan untuk PPN-nya di sini 5.500.000. Oke. Ini kita klik simpan. Di sini. Oke. Di sini untuk anak masukan udah semua. Selanjutnya ini kita upload juga. Kita upload. Yes. Oke. Ini juga udah langsung ke approve tulisannya. Approve. Selanjutnya kita akan mengupload dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Yaitu caranya dengan kita mengeklik dokumen lain, kita klik pajak masukkan. Di sini kita klik rekam. Dan untuk ininya, jenis transaksinya, untuk yang BISNet, kita di sini menggunakan perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri dengan kode 2. Kode 2, karena untuk detail transaksinya kita tetap kepada pihak yang bukan pemungut PPN, dan dokumen transaksinya di sini dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk NPWP lawan transaksinya, di sini kita dengan PT Supra, dan untuk nomor dokumennya, kita bisa memasukkan ini ke sini. Tinggal kita copy. Oke. Untuk tanggalnya, di sini 3 Mei. 03 Mei 2022. Dan untuk masa pajaknya, di sini 06 2022. Untuk DPP-nya sendiri di sini 1.750.000 123. Dan untuk PPN-nya yaitu 192.500. Oke. Sini kita klik simpan. Ini yes. Untuk transaksi yang kedua yaitu untuk surat setoran pajak, kita menggunakan jenis transaksi yang impor BKP dan pemanfaatan JKP. Kenapa? Karena di sini tertera PPN JKP luar negeri invoice, seperti itu.
Untuk jenis dokumennya normal, untuk detail transaksinya di sini pemanfaatan JKP, maka di sini otomatis langsung keluar surat setoran pajak. Untuk nama lawan transaksinya, di sini kita masukkan XYZ, Corporation Singapore. Untuk nomor SSP-nya, di sini sudah tertera. Oke, untuk tanggalnya, di sini 9 Juni 0906/2022, dan untuk masanya di sini 06/2022. Untuk DPP-nya di sini 92.955.190. Dan untuk PPN-nya di sini menghasilkan 10.225.07. Di sini kita simpan, di sini no, maka di sini udah muncul. Untuk daftar dokumen lain pajak masukan, dan di sini totalnya sini 92.955.190 di sini untuk DPP-nya. Dan untuk yang bisnet itu 192.500. Oke, setelah udah semua, lalu kita akan melakukan proses posting dengan cara kita klik SPT, kita klik posting. Di sini kita masa pajak bulan 6 tahun 2022, kita cek juga dokumen. Di sini udah benar, untuk PK-nya sendiri 6, untuk PM-nya sendiri 5, lalu kita posting. Data SPT berhasil dibentuk, kita klik OK. Selanjutnya kita buka SPT, lalu kita buka SPT. Di sini kita blok masa Juni. Setelah itu kita klik untuk buka SPT untuk diubah. Oke, setelah itu kita buka SPT kembali, kita cek satu-satu. Bagian formulir lampiran, kita klik A1. Di sini formulir untuk dokumen A1 tempat rekaman ekspor ini tidak ada karena PT Shinchan tidak melakukan kegiatan ekspor, maka di formulir A1 itu tidak ada. Untuk di bagian A2, yaitu tempat rekaman faktur pajak keluaran, di sini sudah terdapat 6 pajak keluaran. Dan untuk A2-nya sendiri, untuk D1-nya, di sini ada. Untuk impor udah terekam. Dan untuk formulir B2-nya sendiri, untuk pajak masukan ini juga sudah terekam. Setelah itu kita ke bagian formulir ke 11 AB. Nah, pada bagian ini untuk rekapitulasi penyerahannya di sini oke. Dan untuk di bagian 2-nya, di sini di studi kasus itu diberitahu bahwa PT Shinchan ini memiliki kelebihan bayar pada bulan Februari sebesar 5 juta. Nah, akibat pembetulan dari masa PPN, di mana nantinya atas kelebihan bayar tersebut maka akan dikompensasikan ke masa Juni 2022. Jadi pada bagian ini, di bagian ini kita di sini akan mengisi 02/2022 sebesar 5 juta. Ini kita klik simpan. Ini oke. Setelah disimpan, kita ke bagian formulir induk. Kita ke bagian formulir induk, di sini terdapat kurang bayar. Di sini terdapat kurang atau lebih bayar. Di sini kita kurang bayar sebesar Rp39.680.389. Dan otomatis sebelum kita mensubmit atau menyimpan SPT-nya itu kita harus melakukan pembayaran SSP atau atas kelebihan bayar tersebut. Di sini kita akan mengisikan SSP. Sebentar, ini kita copy dulu yang kurang bayarnya.
Kita klik SSP, kita tambah. Di sini kita untuk tanggalnya kita isi 14 Juli aja 2022. Untuk NTTPN-nya di sini kita asumsikan aja. Di sini dengan nilai ini kita simpan. Di sini kita klik dulu. SSP-nya udah berhasil dibuat. Kita silang. Sudah berhasil diisi. Setelah itu, kalau misalkan kita mau disimpan, itu udah bisa nanti karena kita udah melakukan pembayaran SSP atas kurang bayar yang tadi. Jadi kita udah. Nah, untuk bagian 2H ini kita tidak perlu mengisi ini karena di sini adalah kolom untuk perhitungan PPN kurang bayar. Untuk perhitungan PPN lebih bayar. Dan di sini untuk kurang bayar. Dan di bagian ini, di bagian formulir 345 ini, di bagian 3, di sini terdapat informasi bahwa selama bulan Juni 2022 telah dibelanjakan 875 juta untuk perluasan biaya pembangunan sendiri gudang, termasuk harga perolehan senilai 330 juta. Di mana kalau misalkan kita kegiatan membangun sendiri, itu otomatis kan membayar PPN, jadinya hal tersebut itu harus dilaporkan. Maka dari itu kita perlu membuat SSP. Di sini kita membuat SSP. Di sini untuk KMS-nya, saya udah melakukan perhitungan. Di sini sebesar 545 juta. 545 juta, 123, 123. Dan untuk PPN-nya, itu sebesar 11 juta 990 ribu. 11 juta 990 ribu. Oke. Nah, kita perlu membuat SSP lagi. Sini kita tambah. Untuknya disamakan seperti tanggal sebelumnya. 2022. PPN-nya kita asumsikan. Oke. Untuk nilainya kita isi dengan 11 juta 990. Di sini 11 juta 990. No, cukup silang. Aku beri tampilan dulu. Oke, ini udah berhasil terisi. Nah, untuk pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal produksi itu tidak ada. Untuk pajak penjualan atas barang mewah juga tidak ada di dalam informasi. Baik, selanjutnya kita ke bagian 6. Di sini sudah otomatis terchecklist. Dan di sini kita tulis dulu Jakarta, kita isi 30 Juli 2022. Dan di sini untuk yang tadi ini kita isi ini dan itunya manajer teks PT Sinchan, manajer teks ya. Oke. Manajer teks PT Sinchan. Ini kita simpan. Oke.
Semua sudah terisi, di sini kita ke bagian SPT, di sini kita buka SPT, lalu di sini perbarui tampilan terlebih dahulu. Setelah itu kita buat file CSV dan PDF. Bentar. Oke. Di sini kita klik CSV file, kita pilih all files. Habis itu kita masukkan ke file UAS praktik PPI. Lalu kita save. Oke. Di sini kita bisa lihat di bagian dokumen, lalu di UAS praktik PPN. Di sini masih loading. Di sini bisa kita buka. Oke. Di sini sudah terdapat surat pemberitahuan SPT masa PPN. Di sini ada SPT Induk. Di sini ada formulir AB. Lalu di sini ada formulir A1, di sini A2, di sini A3, sorry di sini B1, B2, dan juga B3. Oke. Oke. Mungkin segitu dulu video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.